ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10, satu ayat saudara sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita. Kita lihat ayatnya yang ke-13. Haleluya, terpuji nama Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Haleluya, sama-sama kita baca. 3, ya. Pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu apa? Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Sekali lagi 3, ya, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu apa? Dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata pencobaan bahasa aslinya adalah periasmos. Periasmos bicara tentang pencobaan, bisa bicara juga tentang ujian, saudara. Juga bicara tentang yang namanya godaan, saudara. Dan memang namanya hidup, saudara, nggak lepas dari yang namanya ujian. Namanya hidup nggak lepas dari yang namanya pencobaan. Namanya hidup, saudara, masalah, tantangan, persoalan bisa datang kapan saja, saudara. Tetapi yang harus kita pahami, saudara, adalah pastikan, saudara dan saya menyadari bahwa yang namanya pencobaan, yang namanya ujian, yang namanya godaan itu sangat dekat dalam kehidupan setiap kita, terutama mendekati yang namanya akhir zaman. Kenapa? Karena iblis itu punya time limit, saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan, kalau sudah bicara tentang zaman akhir, saya mau bilang, saudara, maka selesai sudahlah waktunya iblis, saudara. Saat akan datang namanya penghakiman, saudara, dan iblis juga akan akhirnya, saudara, selesai bicara tentang masanya. Makanya kalau saudara dan saya, contoh sederhana, saudara, kita mau berhitung, saudara, bicara tentang dari zaman Adam ke zaman zaman Tuhan Yesus, berapa tahun? Hah? Berapa? 2000? Nggak tahu. Dari zaman Tuhan Yesus ke zaman kita? 2000 tahun. 2000 tahun. Dari zaman. Udah lah, nggak jadilah. Intinya begini, saudara, hari-hari ini, saudara, waktunya sudah makin dekat, saudara. Hari-hari ini waktunya sudah makin dekat, saudara. Kalau saudara hitung-hitung secara perhitungan Alkitab, saudara, maka kurang lebih, saudara, hari-hari saudara sudah memasuki zaman akhir dari yang namanya akhir zaman, saudara. Masa-masa akhir dari yang namanya akhir zaman. Makanya iblis makin hari makin bekerja ekstra, saudara. Kenapa? Karena yang namanya akhir zaman makin hari makin dekat. Apalagi kalau saudara lihat keadaan hari-hari, saudara, bicara tentang sesuai dengan firman Tuhan, makin hari makin nyata. Contoh sederhana, terlepas dari saudara punya argumen yang lain. Teori konspirasi bilang begini, saudara, bahwa bicara tentang jadi teori Kenapa kita harus terbuka dengan keadaan hari-hari? Orang dunia bilang teori konspirasi, tapi kita bisa memahami dengan perspektif Alkitab, saudara. Contoh sederhana begini, bahwa ketika bicara tentang di akhir zaman, Alkitab mencatat begini, saudara, bahwa akan ada di mana masa di mana orang susah untuk membeli, ada banyak di mana orang susah untuk membayar dan lain sebagainya. Bukan karena kemampuan termasuk di sana, saudara. Artinya ada masa-masa suka secara ekonomi, tapi yang menarik begini, saudara, ada masa di mana bahwa sekalipun kita punya uang, kalau kita tidak tunduk pada bicara tentang iblis, kalau kita nggak punya tanda itu, saudara, maka akhirnya apa? Kita tidak bisa membayar dan lain sebagainya, saudara. Nah, kemarin ada teori konspirasi yang bilang begini, saudara, bahwa ketika bicara tentang peraturan, ketika yang namanya keuangan, saudara, itu dipantau secara detail, akan ada masa di mana semuanya akhirnya bisa dikuasai, dan saudara dan saya, ketika kita tidak mau tunduk pada satu otoritas, artinya, saudara, si jahat kalau menurut Alkitab, saudara, maka ada saat di mana, saudara, sekalipun kita punya uang, kita nggak bisa belanja. Dan saya mau bilang, saudara, saat itulah yang namanya kehidupan kita akan sangat dikekang, saudara. Makanya beberapa tokoh-tokoh dunia, saudara, mereka sudah beli lahan tertentu, saudara, yang luas, saudara, untuk supaya apa? Mereka bisa tinggal di sana, hidup mereka bisa dapatkan dari sana tanpa harus membeli dan menjual, saudara. Ini makin deg-degan ini. Yang belum nikah langsung mikir, oh Tuhan, kirimkan jodoh sekarang, Tuhan. Tapi bukan yang mau nakut-nakutin, saudara, tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, hari-hari ini sudah makin dekat. Makanya tugas kita sama-sama bilang sama saya berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya berjaga-jaga.
Amin. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, makin hari makin dekat. Makanya karena makin hari makin dekat, iblis dengan segala caranya berusaha untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Salah satunya dengan godaan. Sama-sama bilang sama saya, dengan godaan. Dengan godaan. Amin. Seperti yang saya bilang saudara, tetapi kita bukan anak-anak yang dilahirkan untuk kalah. Saudara dan saya, kita dilahirkan, kita diciptakan untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini saya akan lanjut saudara dengan satu tema yang pernah kita bawakan saudara, adalah menang atas godaan bagian yang kedua. Sama-sama bilang sama saya, menang atas godaan. Sama-sama bilang sama saya, menang atas godaan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun godaan yang coba iblis kirim, bersama dengan Tuhan kita meraih kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang Alkitab kasih bagi setiap kita saudara? Kunci untuk menang atas godaan. Samin minta tolong, sepertinya ada mic yang belum mati, jadi nguk. Di sini saya seperti orang lagi migrain, saudara. Nguk. Nah, terima kasih. Haleluya. Yang pertama, sama-sama bilang sama saya, kenali sumbernya. Sama-sama bilang sama saya, kenali sumbernya. Amin. Kita buka Yakobus 1 ayat 12 sekali lagi saudara. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang apa? Sekali lagi saudara, 3, iya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Sama-sama bilang sama saya, tahan uji. Amin. Ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bicara tentang pencobaan, kita bagikan jadi dua saudara. Yang satu ujian, yang satu itu godaan. Sekali lagi, pencobaan kita kategorikan jadi dua saudara. Yang satu bicara tentang ujian, yang satu bicara tentang godaan. Dan saya mau bilang saudara, kita harus tahu dulu dari mana sumbernya. Artinya begini saudara, bicara tentang pencobaan itu saudara, kalau kita bagi dua saudara, kalau yang dari Tuhan itu ujian saudara, maksudnya apa? Ketika bicara tentang ujian, itu semuanya untuk kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Amin. Karena ibarat saudara dan saya di sebuah pendidikan misalnya, ujian membuat kita naik level saudara. Artinya apa? Tuhan izinkan kita ngalamin yang namanya ujian, supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa naik level. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa siap menerima berkat yang lebih besar. Katakan amin. Amin. Nah, tetapi kalau godaan itu berbeda, itu datangnya dari iblis. Kenapa? Karena godaan ini saudara sifatnya untuk menghancurkan setiap kita. Makanya dalam Alkitab Tuhan bisa menguji, tetapi Tuhan tidak menggoda saudara. Yang menggoda adalah siapa? Si iblis. Makanya Hawa jatuh oleh karena godaan, bukan karena ujian saudara. Tetapi Abraham diuji sama Tuhan supaya apa? Supaya ketaatannya, supaya imannya naik level saudara. Nah, makanya disinilah kita bisa memahami yang pertama adalah apa? Pastikan saudara dan saya, kita harus tahu dulu dari mana sumbernya saudara. Karena seringkali ada banyak orang bicara tentang yang namanya godaan, dia pikir itu ujian dari Tuhan saudara. Sekali lagi, misalnya ada godaan, akhirnya apa saudara? Karena dia salah mengidentifikasi dari mana sumbernya, akhirnya apa? Cara dia meresponinya jadi salah saudara. Dan saya mau bilang saudara, cara meresponi yang salah bisa membuat saudara dan saya menerima hasil yang keliru saudara. Makanya ini jadi nggak enak, udah akhir bulan lagi, khotbahnya bikin berpikir lagi. Pak Pendeta, saya mau datang mau ketawa doang Pak Pendeta, jangan. Kita harus berpikir. Jadi sekali lagi begini saudara ya. Jadi kalau bicara tentang, nanti kita akan masuk lebih dalam saudara pada yang namanya pola dan bagaimana menghadapinya saudara. Artinya begini saudara, kalau kita tahu dari mana sumbernya, kita akan jadi tahu bagaimana menghadapinya. Betul ya? Betul. Sekali lagi, kalau kita tahu dari mana sumbernya, kita akan tahu bagaimana untuk menghadapinya. Makanya penting, kita harus tahu, oh ini dari Tuhan, ini bentuknya ujian. Oh, ini dari iblis. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah godaan saudara. Ujian untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya naik level, supaya kita semakin hari semakin lebih baik. Tetapi godaan ini tujuannya untuk menghancurkan setiap kita. Amin. Sampai di sini nangkap ya. Oke. Nah, selanjutnya saudara, apa kunci untuk menang atas godaan? Yang kedua adalah apa saudara? Adalah pahami polanya. Sama-sama bilang sama saya, pahami polanya. Pahami Amin. polanya. Jadi kita sudah tahu, oh ini dari Tuhan. Oh ini dari iblis. Nah disitulah akhirnya kita akan memahami bagaimana polanya. Balik lagi, kalau Tuhan bicara tentang yang dari Tuhan, itu berbentuk ujian untuk supaya saudara dan saya menerima kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, menerima kebaikan.
Amin. Coba kita buka dulu Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Sama-sama kita baca. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. 3, iya. Iblislah. Iblislah yang menjadi harap. Ia adalah apa? Bapamu yang bukan keinginan dia adalah membahas manusia. Apabila ia berkata dusta, ia apa? Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala apa? Dusta. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan, kalau bicara tentang dari Tuhan, polanya terbaca bahwa apa? Tuhan kasih dalam bentuk ujian, supaya apa? Supaya apa? Ketaatan kita semakin dikuatkan, supaya iman kita yang semakin dikuatkan. Tetapi kalau iblis, dia itu saudara, karena dia bentuknya godaan untuk menghancurkan, salah satu polanya adalah apa? Dengan kebohongan. Kenapa? Karena dia adalah bapa segala dusta. Ketika Hawa jatuh dalam dosa, yang Hawa terima adalah kebohongan dari iblis. Betul ya? Betul. Makanlah buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Pertanyaan saya, ini kejujuran atau kebohongan? Bohongan. Kenapa kebohongan? Karena dia biasanya kan bohong. Oh ya udah. Oh, udah. Kenapa kebohongan? Iya Bapak. Iya nggak sesuai. Kenapa? Apa yang nggak sesuai di situ? Karena ini saya ngomong. Iya, iblis yang ngomong. Ya, dia ngomong itu kebohongan. Kenapa kebohongan? Karena tidak sesuai. Karena dia Bapak iblis, Bapak iblis. Iya, coba mus lihat betul. Memang saya udah kasih kesempatan saudara tadi makan dulu sebenarnya. Jawabannya, kan dia bilang begini ya. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan jadi seperti Allah. Ini kebohongan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia sudah diciptakan serupa segambar seperti Allah. Oke? Nangkap ya? Nangkap. Saya udah jalan-jalan ke SCBD, datang ke SCBD, darah tinggi saya. Bapak. Saya bilang saudara, iblis itu polanya adalah apa? Kita harus pahami polanya. Kenapa? Karena iblis salah satunya adalah seringkali pakai kebohongan, saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi, saudara, even dasarnya adalah firman Tuhan, iblis pakai firman Tuhan, kemudian dia modifikasi supaya jadi kebohongan. Contoh, waktu dia menggoda Tuhan Yesus, sebab ada tertulis. Bayangin ya. Iya. Makanya saya mau bilang, mohon maaf ya, anak Tuhan orang Kristen kalau malas baca Alkitab kalah sama iblis. Betul. Betul. Betul Pak. Iblis aja bilang ada tertulis. Kalau saudara, lihat ya, bagaimana ya? Kan iblis lawan Tuhan Yesus saja, iblis bilang ada tertulis. Bagaimana Tuhan melawannya? Oh, darah Yesus. Iblis kan pakai firman kan untuk berdusta ya. Ya. Nah, kemudian Tuhan ngomong sama iblis melawannya dengan apa? Yes, sebab ada tertulis. Iya kan? Nah, kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, iblis bohongi. Saudara iya, oh iya, sebab ada tertulis. Bikin dosalah seenak-enaknya, kamu akan tetap selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Enggak gitu Pak. Hati-hati loh, iblis bisa menyamar seperti malaikat terang, saudara. Yes. Saya pelajari Alkitab, saya ngeri banget, saudara. Saya menemukan ada banyak tokoh-tokoh zaman sekarang. Ada hal-hal yang sepertinya benar, sebenarnya menyesatkan, saudara. Oh Tuhan, saya mau bilang sekali lagi, saudara, makanya penting baca Alkitab, baca firman, saudara. Karena iblis itu bapak segala dosa, dia pakai kebohongan, saudara. Dalam kehidupan setiap kita, makanya kita harus paham pola iblis. Apalagi iblis bukan cuma pakai kebohongan, dalam kebohongannya dia rajin, saudara. Makanya saudara kalau malas-malas, malu sama iblis. Kaum rebahan, malu sama iblis. Kenapa? Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana 1 Petrus 5 ayat 8. 3, nggak muncul nih. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah ini dia. 3, ya. Sadarlah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari apa? Orang yang dapat apa? Lihat saudara yang malas jalan, malu sama iblisnya jalan-jalan terus. Ada banyak orang jalan dikit, capek, malas. Ke GBK cuma buat foto, pasang story. Habis itu duduk yang lama makan bakso yang banyak. Yang penting udah pasang story, Pak. Tapi lagi saya mau bilang, saudara, iblis itu polanya dia jalan dengan segala kebohongannya, dengan segala tipu muslihatnya, dia akan selalu memantau saudara dan saya. Saya mau bilang, saudara, hati-hatilah.
hati-hati, iblis itu salah satu polanya adalah dia pantau saudara dan saya. Dan dia akan cari tahu di mana kelemahan kita, saudara. Saudara kalau lemah dia apa? Dia akan sikat di situ. Iblis itu dia pantau terus. Pak, tapi saya rajin ke gereja. Justru semakin rajin ke gereja semakin dia pantau. Betul. Makanya saya pernah bilang ya, lebih banyak iblis di mana? Di gereja apa di diskotik? Di gereja. 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 Gereja atau diskotik? Gereja. Yang gereja boleh angkat tangan? Yang di diskotik angkat tangan? Terus yang nggak angkat tangan apa jawabannya? Fiktif 50-50. Ini iblis ya. Oh, darah Yesus. Bukan saya ngomong. Bibir saya. Lagian mencurigakan sekali. Ditanya A atau B, tidak ada jawaban sama sekali. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, lebih banyak di gereja. Ngapain di diskotik? Udah iblis semuanya. Iya, betul. Betul, Pak. Justru di gereja supaya dia pantau. Ini. Mana yang si fokus? Minze. Rajin gereja, SCBD datang terus dia. Tapi suka gibah, suka gosip ya. Tuh iblis kirimkan informan. Minze, lu tahu nggak sih Minze informasi? Apa. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iblis itu pantau. Makanya hati-hati, saudara. Iblis polanya adalah apa? Dia pakai kebohongan, dia cari tahu kelemahan kita, saudara. Supaya apa? Supaya dia bisa menyerang kita di titik terlemah kita, saudara. Dan yang ketiga, yang paling penting, menang atas godaan adalah apa? Hadapi dengan bijaksana. Sama-sama bilang sama saya, hadapi dengan bijaksana. Coba kita buka dulu Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita baca. 3, iya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh orang yang memperoleh apa? kepandaian. Saya punya 4 poin, tapi it's okay, pemain musik keyboardis boleh saya ulang ke depan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh apa? Kepandaian. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan apa? Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca, saudara. 3, ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, Allah yang memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan tidak membagi bagi, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya mau bilang, saudara, setelah kita tahu dari mana sumbernya, kita harus tahu polanya. Kalau kita sudah tahu polanya, saya mau bilang, saudara, hadapi dengan hikmat, saudara. Kalau ini pencobaan ini berupa ujian. Ujian ini adalah untuk mendatang kebaikan. Hadapi dengan bijaksana, yaitu apa? Jalan dengan sukacita. Kenapa? Karena yang dari Tuhan akan membuat saudara dan saya semakin kuat dan diberkati. Tapi kalau datangnya dari iblis, kita sudah identifikasi polanya. Oh, dia pakai kebohongan. Oh, dia akhirnya apa? Mencari kelemahan saya. Hadapi dengan bijaksana. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia pakai kebohongan, kenapa orang bisa ditipu? Kenapa orang bisa dibohongi? Karena dia tidak tahu. Tapi kalau tahu, saya mau bilang, saudara, kita tidak mudah dibohongi, saudara. Makanya pastikan, saya selalu bilang, saudara, anak Tuhan harus baca firman. Hadapi dengan firman. Pengetahuan tentang firman ini harus kita terus dalami. Kita ini Kristen Protestan. Bukan karena kita bangkit dari protes, bukan. Memang ada tindakan protes di sana, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, Protestan itu, saudara, salah satu maknanya adalah pro-testament. Pro kepada apa? Kebenaran firman Tuhan. Karena pada masa itu Martin Luther merasa menilai bahwa apa yang sudah terjadi dijalani sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Makanya dia bangkit dengan apa? Dengan seruan untuk apa? Pro kembali kepada Alkitab, saudara. Jadi memang ada protes sekali lagi, tapi bukan karena kami suka protes, bukan begitu juga. Kalau saudara suka protes, kita bukan di sini, kita di depan sana, saudara. Mari kita joget bersama, haleluya. Musik udah terangkat ke surga atau bukan? Ada bocah kan ini. Haleluya. Tapi balik lagi. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, karena makin dekat akhir zaman, seperti yang saya bilang tadi, iblis itu kan dia bapak segala dusta. Makanya dia bisa pakai kebohongan, dan salah satu yang paling mengerikan adalah apa? Firman Tuhan yang dia putar balikan. Kemudian apa, saudara? Dia ciptakan kebohongan yang sepertinya kebenaran, saudara. Amin. Contohnya, saudara, pemahaman tentang sekali selamat, tentang selamat walaupun mau ngapain aja, itu ngeri banget, saudara. Terserah, saya ada beberapa orang yang sikat saya ketika saya sampaikan di Denny Sumargo, saudara, tentang keselamatan sudah diterima, tetapi harus dijaga dengan baik. Ada yang sikat juga, saudara.
Oh, begitu kita masuk ini sesat, oh darah Yesus saja bilang sesat. Kasian banget. Kalau saya berdasarkan firman Tuhan, saudara, karena ngeri. Kalau sampai akhirnya saudara dan saya terlena, oh, hukum pembuktian. Ini saya lagi bahas dengan seorang profesor teologi, saudara, tentang teologi predestinasi yang diaplikasikan dalam teori pembuktian. Wah, nggak usah kita bahas itu, pokoknya nggak usah kita bahas. Babe ini. Main bisa aja. Nggak usah. Saya tadi udah makan, jadi kenyang dari jam 6 saya sudah makan. Saya tahu banyak orang belum makan. Intinya adalah balik lagi pemahaman kita harus benar. Ya, Karena amin. iblis adalah bapak segala dusta. Jadi hadapi dengan apa? Hadapi dengan selalu isi firman, isi otak kita dengan firman Tuhan. Amin. Sambil minta hikmat sama Tuhan. Jangan, oh kalau si ini ngomong langsung percaya, si ini ngomong langsung percaya. Jangan, hati-hati. Sekalipun saya ngomong, jangan langsung percaya apa-apa. Iya, saudara doa, saudara baca firman Tuhan, saudara uji Tuhan. Kalau apa yang Pak Marcel ngomong itu benar, berikan saya hikmat untuk mengertinya. Amin. Kalau salah, nyatakan itu Tuhan. Itu fair. Amin. Ya, amin. Karena saya nggak mau saudara dan saya sampai salah pemahaman. Terus akhirnya apa? Tanggung jawabnya bersama, saudara. Betul. Dari mana nih Pak? Tanggung jawab bersama dari mana? Tanggung jawabnya bersama. Dari mana? Bahkan kita bilang kepada guru-guru, artinya pengajar, banyak diberi, banyak dituntut. Betul. Kalau saya cuma mau enak sendiri ngajarin, saudara tenang aja, ngapain aja? Surga. Ketika Tuhan datang, tiba-tiba kita semua dipanas. Panas. Pak Pendeta bilang surga. Panas. Iya, bisa cuma gak enak aja sama jemaat soalnya. Tapi jangan sampai. Jadi belajar firman Tuhan, minta hikmat untuk mengerti. Amin. Dan yang kedua, hadapi dengan bijaksana. Salah satunya adalah apa? Kalau iblis cari titik kelemahan kita, saya percaya kita lebih tahu titik kelemahan kita daripada iblis. Oke? Betul. Kalaupun mau fair-fairan lah taruhlah, sama lah pengetahuan karena dia pantau kita terus. Jadi kita tahu titik kelemahan kita di mana, iblis juga tahu titik kelemahan kita di situ. Hadapinya adalah apa? Jangan bawa diri kita pada titik kelemahan kita. Ya, Setelah tahu lemah kita di situ, kita bawa ke situ. Selesai, bos. betul. Kemarin ada teman saya, dia posting salah satu anak Tuhan yang sudah punya jabatan jatuh dalam kasus korupsi yang terbaru. Namanya Kristen banget. Nah, bukan hak kita untuk menghakimi, oke? Ya. Tapi yang mau kita pelajari adalah begini: siapapun bisa jatuh dalam dosa kalau tidak menjaga jarak dari dosa. Betul. Kita pernah bahas ya, Yusuf yang hidup dalam Tuhan, dalam kekudusan sekalipun, kalau waktu itu dia nggak lari dari godaan tante Poti, dia pasti bisa jatuh, betul ya? Betul. Jadi jangan sok sombong, jangan jangan. Saya aja sampai hari saudara, saya tetap menjaga diri saya untuk jangan sampai dekat dengan godaan. Karena saya juga sekalipun pendeta, perjamuan kudus setiap minggu, pengurapan tiap hari, tapi tetap masih hidup ada yang namanya bagian saya, yaitu apa? Kedagingan. Ya. Jadi jangan sampai kasih makan kedagingannya. Betul. Saya selalu kasih makan kerohanian saya dengan doa penyembahan berjam-jam di hadapan Tuhan. Tapi saya paling jaga jangan sampai saya kasih makan kedagingan saya. Sampai ini saya kasih makan, siapapun kita bisa jatuh. Betul. Jadi jangan dekat-dekat, jangan. Oh Pak, nggak apa-apa kok Pak, cuma ini kok Pak, cuma ini kok. Jangan. Yusuf aja lari. Kalau dia diam dalam pelukan tante Poti, jangan tante. Percayalah, itu bisa jatuh, saudara. Betul ya? Betul. Shalom bapak-bapak. Setuju nggak dengan statement saya? Fair ya? Jadi apapun godaannya, apapun bentuknya, please pesan saya, jaga jarak. Amin. Oh, maaf ya, orang yang berkuar-kuar tolak korupsi aja, kalau uang udah di depan, dia nggak lari, bisa jatuh korupsi juga, saudara. Betul. Kita hari ini, mohon maaf ya, saudara ngomong, Pak, saya jaga, tangan saya bersih, saya tidak mau korupsi. Tiba-tiba ada orang datang, ini ada 2 triliun, Wow. mau nggak? Wih. Oh, ada yang langsung bilang, Tuhan, terjadilah kehendakmu Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Aduh. Jangan, please, jangan.
Jangan. Saya sampai hari saudara. Contoh sederhana, dengan sangat bukan untuk ngobrol megah, tapi untuk jadi contoh saudara. Dalam banyak kesempatan, kalau misalnya saya cuma sendiri, saya tidak bersama dengan tim saya yang slim fit yang selalu saya bawa kemana-mana itu saudara. Terus misalnya ada teman pelayanan, saya tahu dia mau pulang sendiri, percayalah saya nggak akan mau antarin naik satu mobil saudara. Lebih baik dia naik Grab, saya ikutin dari belakang. Iya betul. Iya kan? Iya. Daripada satu mobil berduaan, beda jenis. Betul. Nenek bilang itu Berbahaya. Makanya buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Sekalipun tangan kantor pak, sekalipun pak, bapak-bapak kita udah teman dari kecil, sekalipun jangan satu mobil. Nggak apa-apa satu motor, apalagi satu motor. Kan bisa ini ya. Bahaya. Betul ibu-ibu? Betul. Ibu-ibu juga jangan nebeng makanya. Saya udah belajar, saya jadi pendeta yang adil. Betul. Saya sikat ibu-ibu, disikat sama ibu-ibu saya. Aduh. Iya kan? Saya mau bilang sekali lagi saudara, ya belajar. Untuk apa saudara? Hadapi dengan bijaksana. Yes. Kalau itu kebohongan, hadapi dengan pengetahuan. Kalau itu godaan, jauhilah godaan. Dan yang terakhir, milikilah sumber kekuatan. Ini penting, kenapa? Karena yang namanya godaan, kalau kita hadapi dengan kekuatan kita tetaplah manusia yang terbatas. Betul. Tapi kalau kita melekat pada sumber kekuatan, kita akan tetap kuat. Yes. Matius 11 ayat 28 dikatakan apa? Matius 11 ayat terakhir kita, ayat yang ke-28 dikatakan apa? Marilah Kepadaku semua yang apa? Letih lesu dan beban berat memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iblis kan enggak cuma satu kali dua kali ya. Sama seperti Yusuf 40 hari dia digoda. Iblis itu ketika dia menggoda kita, percayalah iblis itu pantang menyerah. Jadi ada saat dimana 1-2 kali kita kuat, 2-3 kali kita masih kuat. Tapi kalau terus menerus, kalau kita masih pakai kekuatan kita bisa jatuh. Tetapi kalau kita minta kekuatan sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, sampai kapanpun kekuatan yang dari Tuhan yang tak terbatas itu akan menguatkan setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan dulu Maria. Dan sebab itu, saya senang saudara selalu hadir dalam ibadah. Artinya saudara sadar saudara butuh Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Terus konsisten melekat sama Tuhan. Dengan bangga apapun godaan kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan sekali lagi paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri yang melekat sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan atas godaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati oleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang akan setiap kita bahwa akhir zaman godaan makin hari makin banyak. Tapi kita bukan kalah karena kita dilahirkan Allah untuk menang, bahkan lebih daripada menang. Hadapi godaan. Setelah kita tahu dari mana sumbernya, kita tahu bagaimana polanya, hadapi dengan bijaksana. Minta hikmat sama Tuhan supaya kau tahu bagaimana cara menghadapi dengan benar. Dan yang terakhir, senantiasa melekat sama Tuhan. Karena jika sendirian kita nggak mampu, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, hamba doa Tuhan, siapapun yang terangkat tangannya hari ini, Tuhan yang senantiasa berikan kekuatan, sehingga kami bisa tetap setia sampai akhir. Karena kami percaya kalau kami didapati dalam keadaan setia, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi sepertinya waktu Tuhan semakin dekat. Ya, tadi sempat kita bahas dari Adam ke Abraham 2000 tahun. Abraham ke zaman Yesus 2000 tahun. Dari zaman Yesus ke saat ini sudah 2000 lebih. Total berapa? Ayo, agama udah payah matematika sampai 8.000.
Sudah 6.000 tahun. 6.000. Kalau kita mau based on Alkitab, saudara, perhentian itu di hari ke-7. Jadi beberapa hamba Tuhan mencoba menghitung, saudara, artinya kita sudah masuk di 1000 tahun terakhir, saudara. Dan waktu kesudahannya sama seperti saat penciptaan 7 hari, saudara. Hari yang ke-7 saatnya Tuhan berhenti. Saya mau bilang, saudara, kalau kita mau melihat dari apa yang terjadi, memang makin hari makin dekat. Ada percepatan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Dan percepatan itu justru mengarah kepada kekuasaan si jahat, saudara. Jadi berjuanglah supaya kapanpun waktu Tuhan kita didapati dalam keadaan setia. Karena tertinggal itu mengerikan, saudara. Kalau pas pengangkatan terus kita nggak terangkat, ngeri. Tapi kalaupun ada seorang hamba Tuhan, dia pesan begini, kalaupun ada di antara kita yang pada saat pengangkatan tidak bisa terangkat, dalam masa penyiksaan, tetaplah berjuang, tetaplah bertahan. 2 kali 7 tahun, 2 kali 3,5 tahun, artinya 7 tahun. Bertahan, supaya apa? Supaya kita didapati sekali lagi dalam keadaan setia. Tapi doa saya, sebelum masa tribulasi, saudara saya sudah terangkat. Amin. Kita pesta dalam kerajaan surga. Amin. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih.